ما عليك توكل. Oke. Minta maaf ya Bu ya, duduk di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, hari ini kita bersama dengan perjalanan menuju salah satu di antara ayat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sesungguhnya tentang Al-Kahfi, pemuda Kahfi adalah ayat di antara ayat-ayat kami, tanda di antara tanda-tanda keberadaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak yang panas Pak di sini masih teduh, masih banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, gua ini dari dulu sampai sekarang tak punya pintu. Tidak ada daun pintunya, maksudnya ya. Tidak ada daun pintunya. Orang lalu lalang di depan, kalau mau lihat ke dalam, dengan mudah melihat siapapun dan apapun yang ada di dalam. Tetapi Allah gaibkan itu semua dari pandangan orang yang mengejar pemuda-pemuda ini. Jadi Allah menyebutkan innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda. Mereka adalah golongan atau rombongan para pemuda yang beriman kepada Allah. Raja pada masa itu memaksa rakyatnya untuk menyembah berhala, menyembah patung-patung. Tetapi pemuda ini tidak. Rabbunallah, Rabb yang kami sembah hanyalah Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi, yang menciptakan kita dan memberi kita rezeki dan kehidupan. Jadi menolak pemuda-pemuda ini. Mereka bergerilya dari rumah ke rumah menyampaikan dakwah. Ketahuan bahwa ternyata mereka menolak ketuhanan Tuhan yang diangkat oleh sang raja yang zalim, bahkan mengajak untuk menyembah Allah yang Maha Ahad. Akhirnya pemuda ini dilacak dan diburu. Ditutup semua gerbang-gerbang pintu-pintu kota, semua pintu-pintu yang ada, melalui celah-celah, melalui celah-celah, melalui bukit-bukit di mana orang yang mungkin jalan, ditutup, dijaga dan dikawal. Pokoknya tidak ada yang boleh keluar, tidak ada yang boleh masuk, demi memburu pemuda-pemuda ini. Rencananya mau dibantai. Lalu mereka pun menyelinap masuk ke dalam gua sambil minta kepada Allah, ya Allah, id awal fitsyatu, ya, ketika para pemuda ini melakukan persembunyian ke dalam gua, saking nggak ada lagi tempat ke gua itu mereka sembunyi. Secara akal nggak masuk akal, guanya terbuka, nggak ada daun pintunya, dan orang lalu lalang dengan mudah bisa melihat. Masya Allah ya. Ketika mereka masuk ke dalam, Allah tutup pintu gua itu dari tatapan mata manusia. Dan inilah tanda kekuasaan Allah. 309 tahun di dalam, tanpa makan, tanpa minum, tanpa terbangun. Padahal mereka kayak orang tidur, pindah ke kanan, pindah ke kiri, anjingnya juga duduk. Cuma mereka tidak termakan dan tidak dilahap oleh dimensi waktu. Nah, ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu ingat bagaimana Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia 33 tahun. Nanti di akhir zaman kata Rasulullah, Allah akan turunkan kembali Nabi Isa dalam usia 33 tahun. Waktu Isra Mi'raj, aku berjumpa dengan saudaraku Isa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu usianya 33 tahun. Nanti di akhir zaman diturunkan lagi oleh Allah ke dunia untuk mengislamkan semua orang Kristen, untuk membunuh Dajjal, untuk menghabisi semua babi dan sebagainya. Dan saat itu usia Nabi Isa masih 33 tahun. Maknanya kehidupan di langit adalah kehidupan tanpa dimensi waktu. Allah memberlakukan itu ke dunia. Bisa, gampang bagi Allah. 309 tahun. Bukti yang nyata Allah Subhanahu Wa Taala mampu melakukannya dengan mudah. Bagi Allah cukup kun fayakun. Begitu juga, Ibu ingat nggak apa kata Rasulullah? Seluruh para nabi dan rasul jasadnya tidak dimakan tanah. Orang-orang yang hafiz Quran, para ulama, para wali-wali Allah, jasadnya tidak akan dimakan tanah. Utuh terus. Sampai sekarang seluruh jasad para sahabat utuh. Seluruh sahabat-sahabat yang syahid Uhud, syuhada Uhud, utuh sampai sekarang jasadnya. Sebenarnya jasadnya secara sunnatullah normal, tapi Allah bungkus mereka dengan tidak tersentuh oleh dimensi waktu. Seperti Allah bungkus pemuda Kahfi di sini, tanpa makan, tanpa minum. Allahu Akbar. Itu adalah tanda di antara tanda-tanda ayat kami. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, bagi Allah Subhanahu Wa Taala
melakukan hal itu, apalagi di surga nanti. Di surga kan kita nggak pernah tua kan? Muda terus makin lama makin sehat, muda terus makin lama makin kuat, muda terus makin lama makin cantik, makin lama makin padahal matahari matahari terik nggak ada, terang siang, nggak perlu pakai sunblock, nggak perlu kita nanti pakai payung, topi-topi macam ini hanya di dunia aja nih. Tapi Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala sanggup melakukan semuanya. Jadi kita ketika masuk ke dalam nggak ada amalan khusus ya, tidak ada amalan khusus, berdoa di dalamnya, bersalawat pada Rasulullah. Amalan doa, zikir, sholat itu di mana saja. Nggak ada amalan khusus di dalam, sempit nanti, penuh sesak di sana. Nah Bapak Ibu yang kami muliakan, Bapak Ibu masuk, ya Allah ini dia yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Ini Buya masih buka surat Al-Kahfi sekarang nih. Masih buka surat Al-Kahfi. Setiap kali Buya buka lagi ayatnya. Saking takjubnya dengan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan kisah ini sehingga siapapun yang datang kemari mendapatkan iman. Buya berdoa dan kita semua berdoa, ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, ya Allah, jadikan mereka memiliki iman sekuat imannya para pemuda Kahfi. Amin. Jaga iman mereka di akhir zaman, ya Allah. Lindungi iman kami semua di akhir zaman, ya Allah, dari segala rongrongan orang-orang zalim yang ingin memaksa kami murtad dan kafir dari agamamu, ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Para pemuda-pemuda ini telah keluar dalam keadaan masih muda seperti mereka sebagaimana mereka dulu menghilang. Tapi kisah mereka menjadi legenda. Kenapa? Kok hilang? Dan itu mewarisi dari generasi ke generasi sampai 300 tahun lebih. Tiba-tiba muncul dengan segala ciri-ciri yang disebutkan ketika menghilang dulu, dengan mata uang yang di zaman dulu. Sehingga ini menggemparkan kembali negeri ini saat mereka keluar. Bayangkan saja, level cucu cicit di bawah itu malah lebih tua daripada mereka yang keluar. Allahu Akbar. Kayak gitu kita nanti dibuat oleh Allah dalam surga ya. Kita muda terus, tidak pernah tua. Nggak pernah perlu kita ke salon, tidak perlu kita cari gosok gigi, dan tidak perlu kita khawatirkan kentut masuk angin dan sebagainya. Di dalam surga makin bertambah hari makin cantik ibu, makin bertambah hari makin ganteng kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saja dari Buya. Semoga sedikit ibrah ini menjadikan Bapak Ibu menambah kekuatan iman kita. Tempat ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada diadakan masjid, cuma tidak ada amalan khusus, tidak ada hadisnya dan amalan apapun di dalam masjid. Kecuali yang mau ke BAB, mau pipis segala macamnya, boleh. Tafadhal Bapak Ibu. Ada guide kita yang Masya Allah ganteng-ganteng, soleh-soleh. Dan Buya baru ini dengar dari mereka. Buya bangga dengan orang Yordania. Ternyata maaf ini, ketika banyak dari Arab kedengaran oleh kita ya, kalau ke Indonesia tuh mesti ke puncak. Ini identik dengan sesuatu yang tak baik ya. Kalau kami tak macam tu kata mereka. Kami ke sana betul-betul ingin mengenal Indonesia dengan dari sisi yang baik ya. Padahal gantengnya siapa bisa bintang film semua itu. Tapi mereka menjaga diri. Masya Allah ya. Demikian saja. Ya. Ya, kita langsung ke Oke, nanti pertanyaan ini kita jawab di dalam Masjidil Aqsa nanti. Insya Allah, dipending dulu jawabannya. Ya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.